Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini adalah uji kuantitatif lemak. BKPM sudah dapat? Ya. Sudah ya? Nah, di BKPM itu ada sebenarnya uji kualitatif dan uji kuantitatif. Namun kalau di BKPM, uji kuantitatif lemaknya itu menggunakan angka saponifikasi atau angka penyabunan lemak. Nah, untuk yang TPP kita bagi dua sesi. Sesi yang pagi itu kalian nanti menguji lemak totalnya. Lemak total di sini menggunakan prinsip Soklet. Untuk yang nanti siang itu nanti menguji angka saponifikasi atau angka penyabunan sesuai di BKPM. Kalau yang hari ini tidak, yang pagi tidak ada di BKPM, nanti kalian bisa catat ya metodenya seperti apa. Nah, prinsipnya untuk bedanya dengan Soklet dan yang angka saponifikasi, ada yang sudah baca mungkin di BKPM tadi malam? Belum? Kalau angka saponifikasi, ini prinsipnya adalah reaksi untuk menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dengan menggunakan basa kuat atau alkali kuat, yang mana nanti menggunakannya alkalinya jenisnya KOH. Ya. Kalau yang lemak total itu adalah menguji semua total lemak dalam sampel. Sampelnya nanti yang disiapkan adalah kedelai. Jadi total lemaknya berapa? Kemudian nanti dilarutkan dengan pelarut lemak, kita menggunakan petroleum benzen. Kemudian kita masukkan ke alat Soklet. Di situ terjadi proses pencucian secara berulang-ulang ya dengan menggunakan pelarut petroleum benzen sampai dengan 4 jam. Jadi si lemaknya dalam sampel itu nanti akan dilarutkan dengan pelarut petroleum benzen kurang lebih 4 jam, sehingga nanti lemak totalnya terpisah berada di bawah atau di dasar labu. Itu nanti yang kita ukur sebagai lemak totalnya yang kita timbang. Jadi waktunya 4 jam. Pagi ini nanti kalian menimbang ya, menimbang labu dan lemak dan kedelainya, sampelnya. Nanti jam 12 atau jam 1 itu kalian menghitung lemak total yang berada di dasar labu. Oke, caranya nanti pertama Anda siapkan labu kosong dan hitung ya, tolong nanti dicatat berapa gram labu kosongnya. Ya, labu kosong posisinya nanti kita rangkai di alatnya. Posisinya di sini nanti labunya. Itu harus kita hitung dulu berapa gram. Yang kedua, kalian hitung berat sampelnya. Di sini kita menggunakan sampel kedelai yang mau kita uji lemak totalnya berapa sih? Ya. Jadi Anda timbang serbuk kedelainya sebanyak kurang lebih 1 gram. Kalau lebih Anda catat ya 1, berapa gram. Ya, itu sebagai C. Kemudian nanti masukkan petroleum benzen. Karena labunya 250 ml skalanya, jadi nanti volume petroleum benzennya 250 ml juga. Kemudian kita masukkan ini rangkaian Sokletnya. Ya, oke. Kemudian Anda panaskan prosesnya dengan suhu 250 derajat Celcius. Jadi di sini terjadi proses pemanasan. Kemudian lemaknya, kedelainya Anda masukkan di bagian Soklet ekstraktor. Jadi nanti kedelainya kita masukkan ke sini. Kemudian kita tuangkan petroleum benzennya. Ini larutan petroleum benzennya. Di sini prosesnya terjadi proses pencucian. Jadi lemak yang ada di kedelai dicuci oleh si petroleum benzen. Cuci sampai benar-benar lemak totalnya larut. Nah, 4 jam itu terjadi proses pencucian. Yang warnanya awalnya pertama bening ya, petroleum benzennya, karena di sini sudah larut lemaknya jadi warnanya keruh. Lama-kelamaan si lemak total akan turun ke bawah ke dasarnya. Nah, kemudian ini setelah 4 jam ya prosesnya kita uapkan. Jadi kita uapkan pelarutnya sehingga yang tertinggal di bagian dasar hanya lemak total dari kedelainya saja. Itu nanti yang kita hitung sebagai lemak totalnya. Jadi Anda timbang lagi. Setelah 4 jam, labu Soklet plus lemak kedelai yang tertinggal di dasar sini. Itu sebagai TAP. Ya. Jadi setelah diuapkan ya, masukkan oven kurang lebih selama 30 menit ya. Kemudian masukkan desikator baru ditimbang. Kemudian Anda masukkan ke rumus persen lemak total. Rumusnya seperti yang tertulis di sini. Jadi lemak berisi labu yang berisi lemak sampel A dikurangi labu kosongnya B
dibagi berat sampelnya dikalikan 100%. Ketemu sekian persen lemak dari kedelai, lemak total. Sudah? Belum? Sudah. Sudah. Kurang 10. 103,966. Gerakan. Satu koma 048. 1,048 udah. Oke, ini harus salah tadi. Sudah. Karena kita mau melarutkan dengan petroleum benzen. Ya, jadi dicucinya pakai kertas sari. Ini sudah berisi kedelai. Tempat masukannya itu di soklet ekstraktor sebelah sini. Masukkan. Kemudian kita tuang pelarutnya. Pelarut lemak itu tidak hanya petroleum benzen. Bisa pakai kloroform, bisa pakai heksan, bisa pakai etanol. Kemudian kita tuang ya. Nah, ini kan awalnya jernih karena masih belum terjadi proses pencucian lemak dari kedelainya. Makanya kita setting optimasinya 4 jam, itu sudah sekiranya mencuci semua lemak total yang ada di kedelai. Jadi pencuciannya ini terjadinya bolak-balik. Kemudian karena di sini pakai pemanas hot plate 250 derajat selama 4 jam, makanya biar stabil kita di sini menggunakan kondensor atau pendingin. Ya, kondensor atau pendinginnya. Ini kita setting 250. Kemudian kondensornya kita nyalakan. Output input airnya. Nah, ini prinsip kerjanya, dia mencuci bolak-balik. Jadi 250. Nah, ini nanti akan ke atas naik prosesnya. Jadi naik ke sini prosesnya, nanti dia akan turun lagi. Prosesnya berulang-ulang. Naik sampai mencuci si kedelai ini. Warnanya nanti akan berubah menjadi kerut. Warna kerut di sini kita asumsikan sebagai lemak yang larut dalam petroleum benzennya. Nah, 4 jam nanti optimasinya, kalau sudah selesai, kemudian kita uapkan si pelarut benzennya. Biar nanti yang kita hitung adalah benar-benar lemak dari kedelainya, bukan lemak plus pelarutnya. Benzen. Jadi nanti tugas kalian adalah menimbang labu plus lemak total yang tertinggal di dalam labunya, di dasar labunya. Jelas? Ini kan berisi kedelai, ini kan kertas saring. Oh, jadi berkori-kori. Iya, berkori-kori. Kita benar. Hasil pengendapan bensin. Petroleum benzennya itu kan diambil, dipisahkan sehingga yang tertinggal di situ kita asumsikan sebagai lemak totalnya. Benar-benar hilang.
Jadi yang di situ yang tertinggal hanya lemak Lemaknya. totalnya, tidak ada pelarutnya lagi. Jadi untuk menstabilkan nilai lemak totalnya sebelum ditimbang, kita stabilkan di desikator setelah di oven. Jadi saya ambil kurang lebih jam 1 dari oven, saya taruh di desikator, kemudian Anda timbang. Nah itu nanti kamu tulis di depan situ ya. Jadi nilainya kita masukkan rumus. Dibagi tadi Bu ya. Ya. Tadi yang kebagian nimbang siapa ya?